Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni wal harami wal bukhli wa na'udzubika min azabil qabri wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa amalan sholihan warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ucap bersyukur Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih bisa bertemu kembali guna rangka bersama-sama cinta kepada Rasul dengan pembuktian selalu membaca sholawat kepada beliau Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan sholawat tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan barokah kepada kita, barokah daripada Rasulullah SAW, sehingga urusan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pula harapan kita, doa kita semuanya, insya Allah seluruh dunia mengharapkan mudah-mudahan wabah yang namanya COVID-19 Corona ini segera dihilangkan oleh Allah, segera dihapus di muka bumi ini, sehingga aktivitas amal ibadah kita sedia kala yang semarak insya Allah pada saat ini bulan Rajab, 1 bulan lagi bulan Syaban, dan bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam sedunia yaitu bulan Ramadan, untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah. Amin Allahumma amin. Dan juga harapannya dengan sholawat itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, orang-orang yang beriman kepada Allah, semakin beriman dan semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita, memberikan penjelasan kepada kita agar supaya kita senantiasa mengharap kepada Allah, yaitu mengharap agama kita ini senantiasa dikuatkan oleh Allah dan juga ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam artian penjalanan memahami daripada isi ajaran-ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Salah satunya yang termaktub di dalam kitab Sulam Taufik halaman 7 deretan yang kedua, bahwasanya kita diharapkan agar senantiasa menjaga diri dari yang namanya as-sariqatu, yaitu nyolong, mencuri, dalam artian mengambil hak orang lain, mengambil hak milik orang lain, itu namanya mencuri, dalam artian wasariqati lan nyolong. Wal ghasabi lan ghasab itu artinya meminjam sesuatu tanpa sepengetahuan pemiliknya, pinjam tanpa izin. Oleh karena itu kita berusaha jangankan yang perkara haram, sing gosok aja kita disuruh untuk menjaga diri.
kita diperintah untuk menjauhkan dari hal yang gosok tersebut. Pinjem tanpa seizin orang yang memiliki, pinjem tanpa sepengetahuan orang yang mempunyai barang itu. Kenapa kok dilarang oleh Allah? Karena gosok ini termasuk hukumnya subhat. Subhat itu nilai kadar keharamannya lebih tinggi daripada kadar kehalalannya. Bisa diartikan gosok itu perpaduan antara haram dengan halal. Hukum Islam itu ada 5, namanya al-ahkamul khamsah. Al-ahkamul khamsah ini dari wajib, sunnah, halal, haram, dan makruh. Tetapi karena dalam kehidupan sehari-hari ini ada kalanya sesuatu itu diarani dia mencuri tidak, diarani dia pinjam, tapi yang memiliki barang itu merasa dicuri barangnya. Seperti contoh umpamanya kita mau sholat, terus mau wudhu, karena sandal kita dari kulit yang tidak boleh kena air umpamanya. Di situ ada sandal dari plastik punya orang lain yang ada di dalam masjid. Terus kita pinjam, tapi tanpa sepengetahuan orang yang memiliki sandal itu. Walaupun nilainya lebih baik dari sandal kita pakai tanpa sepengetahuan orang itu. Dapat wudhu. Ternyata dalam waktu yang singkat, 1 menit berikutnya orang ini keluar yang punya sandal ini mau pulang. Padahal sandalnya kita pinjem untuk berwudhu. Orang yang milik sandal ini setelah tahu sandalnya tidak ada, dalam hatinya gini, pasti ini, loh, sandalku gak ono. 1, sopo yang nyolong? Loh ngono itu. Sopo segawi? Loh ngono itu. Gak ini, loh, sandalku dipinjam orang. Tidak, tapi sandalku hilang. Sandal gak ono, apalagi orangnya itu orang yang yang kritis. Sopo nyolong sandalku? Padahal sandal dipinjam. Ya, ini kalau menemukan sesuatu barang itu namanya juga gosok. Kita nemu uang jalan atau benda, baik itu sepatu atau sandal, nemu di jalan itu loh. Kan kita gak mencuri kan, kita menemukan barang itu kan. Tapi kamu tahu hukumnya itu apa? Subhat, antara haramnya dengan halalnya banyak haramnya. Apa yang bisa kita maknai? Ketika kita menemu barang, hati kita gini, kita sendiri tadi nemu kok sendiri tadi kita gunakan. Tapi ketika orang yang kehilangan itu, yang hilang barang itu, dirinya mengatakan, wah dure eman barang hilang. Temannya ya begitu, lo mas, eman nih mas, barang sama hilang. Satunya begitu, kabeh rumongso koyok-koyok nggak terima atas barang hilangnya itu. Jadi antara haramnya dengan halalnya itu lebih banyak haramnya. Itu namanya gosok. Kalau yang wasarikoti jelas itu mencuri ya. Kalau nyolong itu sudah jelas. Beskade enggak ya. Saya sendiri yang nyuri mengatakan iki wek upong, sudah tahu. Mesti wong goleki, sudah tahu. Ya, jelas. Diri saya sendiri sudah mengatakan itu. Mesti wong golek, mesti wong gelo ini mesti tak cukup. Pasti gak ada orang mencuri tak cukup mesti wong iki seneng. Gak ada. Tak cukup wong iki mesti golek ganti. Gak ada. Mesti punya. Ane nek mencuri itu mesti gayanya itu deg-deg ser. Antara takut dengan semangat. Takut kalau ketahuan dipukuli orang, penjara, dihukum pokoknya ya takut. Semangat, aku butuh duit, aku butuh iki kok, aku semangat, aku macam-macam. Jadi sudah tahu dia itu. Dan orang yang dicuri pasti istilahnya gelone setengah mati ya, pasti itu jelas haramnya itu. Kalau mencuri jelas haram. Yang gosok ini loh, yang gosok ini, yang perpaduan antara halal sama haram ini.
Mane, kamu berlindung kepada Allah dari hal seperti ini. Ya apa carane? Nek kamu minjam barang, kudu semoton orang yang memiliki. Baik itu kudu, apalagi di rumah. Oma, iya. Seperti halnya saya minjam baju ayah saya, atau sampai perempuan pinjam bajunya ibunya. Wah, ini bahaya malah. Bahaya sekali. Saya pakai baju ayah saya, tak gawe, tapi gak akan bahaya, gak akan sama ibu, gitu aja. Ketepaan ini, ibu datang, saya pikir ayah, mau ini bodoh, iya. Atau sebaliknya, yang perempuan kayak kambing ibu, kanik kondo, apalagi waktu malam bisa, dan hujan bisa. Terus bapaknya boleh kademen rododok harus buka namanya Dewi masuk saja lu kono nak kelambi ini tuh garet lu kono padahal yang pakai sama anaknya itu bahaya ya mana kudu kondo bapaknya kelambi sila anaknya terus gocengan sama anak perempuan kalau konconi batalan atau pacari lah kata umpamanya zaman sekarang ya udah motoran ibu iru bayar area nggak wedok ya itu bahaya. Sebaliknya anak perempuan yang udah dewasa ya kan ibu kak kondo terus goncengan karo anak laki-laki lo pernah langsung nanti malam perang itu. Kenapa? Ya tadi gue ngomong ya harus bilang sama orang tuanya, ibu, ayah, saya pakai bajunya ayah, ibu. Nah, tidak masalah ya. Nah, termasuk malah kepada barang orang lain namanya gosok namanya. Hukumnya subhat. Koyak-koyane halal. Koyak-koyane tapi menjadi haram gara-gara ada pihak lain yang tidak diuntungkan istilahnya, tidak disenangkan ya. Itu harus diyakini bahwasanya hal seperti itu adalah ajarannya Rasulullah, dilarang, gak oleh dilakoni, gak oleh dibenarkan ya. Baik pada siapapun tetap mencuri, namanya mencuri tetap gak boleh ya. Alasan terpaksa gak boleh, alasan kesempatan gak boleh, alasan apa lagi, muring-muring, alasan muring-muring apa kapok namanya ya, kita tolong di kapok gak gitu dengan pendapat yang apa gitu ya, menjadi colong tetap kamu ya tidak dibenarkan. Gosok ya begitu, kabinnya gak oke, gak boleh ya. Tetap itu adalah ajarannya Rasulullah. Kamu dan saya tidak boleh hal seperti itu dihalalkan. Yes. Au haroma utawa ngaramake wong ing halalan perkara halal. Nah ini sebaliknya, menjadikan hukum haram kepada sesuatu yang halal. Rasulullah masih ngomong, Rasulullah ajaran Islam ngomong, umpamanya kamu jualan umpamanya, kamu ngomong umpamanya, kamu tidur umpamanya, halal itu. Datangnya dibalik, ngomong itu haram. Gak boleh ya, kecuali kalau kamu puasa gak apa-apa. Puasa ngomong pokoknya boleh. Puasa aku tak ngomong, bukan berarti haram, tidak. Tak ngomong selama sekian hari, sekian bulan, sekian jam boleh ya. Itu namanya puasa ya. Tapi kalau ngomong itu haram, gak boleh. Ngomong itu halal ya. Jadi tidak boleh membalikkan hukum yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Kadzalika koyok mengkono majmun alaih. Jadi hal yang sudah jelas haramnya itu sudah sepakati para ulama. Jadi sudah sepakat, ngono itu sudah jelas. Kal bai'i koyok dagang. Nah, jualan itu halal sudah. Ya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, barter, apalagi tukar-tukar itu ya, benda dengan benda, benda dengan uang, nah itu boleh. Itu namanya al-bai'. Bai' itu jual beli. Nah, dan itu qabulu syai'in bi syai'in.
ikhlas ya. Iki tak ganti karo iki jagongnya tak ganti beras ya po, beras piro ya ikhlas kan, itu namanya qabul enggak saya ya. Atau ini beras tak tuku ambek duit iki, nah, itu jenenge jual beli. Ah itu dihalalkan. Dadakno kamu ngomong itu adalah haram, nggak boleh ya, kecuali nah ini dagangan dodolan barang sing haram baru itu jelas ya. Ini barang haram, contohnya minuman keras, jelas wong haram kok dijual, berarti hukumnya ikut haram. Sampai rentetannya 9 itu, sing gawe barang haram, sing dodolan, sing tuku, sing menggunakan, sing melindungi dan seterusnya itu ya. Demikian juga barang yang makruh ya sama. Satu hukum makruh nek kamu terus kan jadi makruh semua ya, makruh semua. Yes. Wan nikahi lan nikah. Nikah itu apa? Nikah itu akad atau perkara yang mengakibatkan diperbolehkannya hubungan suami istri. Itu namanya nikah. Lah kamu ngomong gini, haram nikah itu. Biasanya ada ini kayak kalau dulu namanya rohib ya, pendeta dulu. Kalau yang saya dengar itu katanya sih kalau di Kristen namanya biarawati, nah itu katanya gitu ya. Atau nih zaman biar kerajaan itu penggawanya kerajaan apa namanya itu, tepung-tepungnya apa itu ya. Nah itu tidak boleh menikah, ada seperti itu ya. Nah gak boleh, karena nikah itu ajarannya Rasulullah sudah jelas itu halal itu ya. Bahkan halal ini menjadi wajib, juga bisa menjadi sunnah nikah ini ya, dan bisa menjadi haram sah ya kalau ada faktor tertentu. Nek nikahnya niatnya untuk merusak perempuan, untuk apa itu ya, kejelekan, berarti jadi haram. Boleh kalau itu mengatakan kamu ya. Menjadi sunnah apabila kita biasa ada kemampuan biasa gitu aja terus menikah, itu namanya sunnah, mengikuti ajaran Rasulullah. Anikau sunnati, banyak begitu ya. Tapi bisa wajib, wis mapan, wis barangnya kuat, terus takut terhindar dari perbuatan zina. Nah ini besok nahan kok gak ada zina, berarti hukumnya wajib. Nanti jadi 4 nanti itu nikah itu lanjutannya ya. Mana kamu gak boleh ingkar sama nikah, gak boleh. Iling-iling ya, semuanya mas-mas ini harus semangat. Nek seumpama sudah semangat untuk nikah, halal nikah, belum nikah, ternyata kok belum menikah, belum ditakdir sama Allah sampai meninggal dunia, ya wallahu a'lam, itu takdirnya Allah. Insya Allah nanti diberi suami yang istimewa di akhirat nanti kalau niatnya itu. Tapi kalau wis alasan kerja tok ae wis boleh duit sing akeh, umpamanya lanang, wedok karir umpamanya wis anu, atau sakit hati gara-gara ada wanita atau laki-laki akhirnya sakit hati terus mamuk akhirnya, terus macam-macam lah ya, akhirnya tak boleh menikah, tak boleh itu ya, akhirnya menghukumi nikah nggak boleh ya. Sudah jelas nikah namanya, nikah itu adalah halal boleh. Ini pacaran itu lalu ngomong ini kamu, pacaran itu haram, boleh kamu ya, karena pacaran itu identik gendaan. Pacaran itu identik gendaan, identiknya itu zina tangan, zina mata, identiknya itu ya. Kalau zina farji itu tergantung waktunya atau harinya, malam tahun baru dan hutan misalnya itu banyak terjadi persinahan yang dari farji itu ya. Tapi kalau mata, tangan ini umum, lanang itu gocengan, ya alasannya goceng, selanang ya ngono dibanterno direk, wah, nah terus gitu, terus jejak namanya cendana, ketemu, ngono, ditolekno sing serem-serem, aku nek anak dodak lah, mas, ngono, aku takut,
Coklatnya deh mas, akhirnya tambah mendekat. Wah itu zina yang kecil itu ya. Nah itu baru haram itu jelas. Jangan ngomong tak apa itu ikut ya apa namanya tunangannya kok. Belum masih tunangan nggak boleh. Justru nek tunangan itu tidak boleh lama-lama, jedahnya untuk menikah. Eling-eling. Nek pacaran itu nggak ono hukumnya, itu sudah haram jelas itu ya. Tapi kalau sudah dititbah, sudah di apa? Dipinang, sudah dilamar, gak boleh lama-lama itu bahaya itu. Karena apa? Karena cenderung orang tua biasanya nih atau anaknya sendiri itu ngomong koyok-koyok besar. Mama, Bu, Tante, saya aja ini si A, si B. Ya enggak apa-apa, si bengi yang boleh nih. Oh, no. Tambah tekon bengi kon. Jualali sego goreng. Oh, itu terakhir itu. Jualali, ode-ode. Oh, akhirnya meneh apa sih? Nah, sampai subuh. Oh, kadang begitu, ya. Nah, itu bahaya karena merasa sudah, padahal belum sah itu. Ya. Tunangan itu belum sah, cuma hanya mengikat, gak diambil orang lain saja. Tujuannya Islam seperti itu. Lama-lama, langsung segera sekitar 3 bulan. Nah itu sudah termasuk lama. 3 bulan langsung menikah. Tapi kalau 1 bulan kayaknya sulit, karena ngurus surat nikahnya itu ada jedahnya, ya. Hampir pokoknya paling cepat itu ya itu 3 bulan surat nikah. Ya, si angono dililing, mas ya, ojo mengharapkan. Au nafana bika ke wong wujubu ing wajibe mujmain alaihi. Nah, termasuk ya sing koyok-koyok ngono mau sudah menjadikan kesepakatan para ulama, kadang kamu menolaknya, ya. Kadzalika koyok mengkono maklumat minat dini saking agama jelas agama sing ngatur koyo ngono iku kas sholawatil khamsi koyo salat 5 waktu. Agama juga menjelaskan salat 5 waktu itu wajib, gak boleh dilanggar, gak boleh dikurangi. Terus jelas-jelas salat itu isya, subuh, dhuhur, asar, maghrib. Islam isya subuh elor asar maghrib itu selalu langkah ajaran Muhammad. Itu sudah jelas. Datangno melaksanakan maghrib toh, subuh ini gak tahu. Dari ini berumah yai. Ya, nah, tetap kamu bilang ini 5 wajib. Nek aku melanggar berarti aku dosa ngono. Ya dililing. Gara-gara lu mau nanggone Malang rekreasi, alasannya tak ruku atau nggak mau sarung, atau lah alasannya lupa alasannya tak sholat. Bahkan saya tahu sendiri, jangankan yang di Malang atau yang di pariwisata itu, ziarah wali 9 nggak sholat. Alasannya apa? Capek. Ya ya. Dari Rasulullah ya kok. Mantaro kasolat tamu ta'amidan, pakot kafar jiharo. Barang siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia termasuk kafir yang nyata. Bahaya itu. Mana aja sekali-kali orang bilang, gak apa-apa gak sholat, sakno, apa hari melekan, deh, tuh sampean. Adikku bukan, sakno bu, mau lo, dan tadi pos. Bukan hari sholat, sakno bu, hari belajar sampai jam 12 malam. Kok sakno di nanti disiksa sama Allah di neraka. Ya kan? Baik, sekarang aja bapak atau teler-teler titik atau ngatur-ngatur titik wes. Nanti mau ngatur mana? Nah, ngono juga. Edi, enak tangi sholat, kok sholat lagi? Apa-apa. Penting menjalankan sholat. Cek gak terbiasa ngakoni sholat iku oleh ditinggalno. Tetap gak boleh, ya. Ya apa yang dililing ini? Sholat isya, subuh, terus maghribnya dililing. Ojo gak sholat. Saya lihat banyak anak-anak itu sholawatan regep, ngaji regep, tapi sholatnya arsa-rasa, ya. Dililing. Sholat itu nomor 1, ya nomor 1 itu sholat. Ustaz gak bisa baca, Ustaz. Ya dibaca sing penting-penting tok ae. Pentingnya sholat itu mek kalungkep iki lho, sing dibaca itu.
siji maca takbir Allahu Akbar itu tok wis mari. Wis maca iku tok lho. Satu. Gampang kan? Yang lainnya enggak usah diwaca apa. Takbir pertama itu Allahu Akbar namanya takbiratul ihram, yang lainnya namanya takbir intikal, itu sunnah hukumnya. Nah, sing kedua baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, selesai. Al-Fatihah. Takbironya, Allahumma baik baininya, tak baca gak apa-apa itu sunnah hayat. Nah, yang Al-Fatihah diwaca ini. Ya. Rukuk gak baca subhanallah tidak apa-apa gak iso. Nek iso ya diwaca, ya. Rukuk kan gerakan kan. Jadi sholat itu terdiri dari bacaan dan gerakan. Ngadeg, rukuk. Ini gerakannya sholat ini. Ini rukuk lho. Rukuk ojo hormat. Tuh ojo ini lho rukuk. Mandek 90 derajat mandek. Ya, kurang lebih 3 detik. Ji, ro, lu. Nah ini. Nah iso 3 napas. Ji, ro, lu. Ngono nek iso. Iki gak sehat. Sujud yo ngono 3 napas. Foto dilekno. Ojo merem yo, nek rukuk ojo merem. Sujud ojo merem, melek. Napas pintu lu. Peredaran darahnya nanti lancar itu. Cek gak gampang stroke, cek gak gampang darah tinggi, cek gak gampang ngamukan itu ya. Makanya kebanyakan orang enggak kan sujud caping telu tapi disingkat. Terus suwi ya. Sing suwi minim 3 napas itu nek. Sampai suwi. Cuman jangan sampai rukuknya, sujudnya itu berbeda-beda ya. Contoh gini, sujud pertama 3 detik, 2 sujud yang terakhir itu 7 detik, suwi, jangan. Nek kon suwi kabeh dari awal rukuk suwi semua, ya, suwi semua. Ojo awal subhanallah ini, 2 berarti 3, yang ketiga diwaca itu sing suwi itu. Nah, jangan, ini kok gak ada wong ini. Lu buru mari, ngono gitu. Yo, kepleco. Di tempat saya itu ada orang bukan kepleco ini. Jangan cek sujud dhisik. Apa tak lu dhisik. Nek wis rada suwi, apa sujud. Tek, saya itu tahiyat dari dia bilang sendiri kepada saya. Kenapa, Bang? Oh, mau sujud suwi sing terakhir. Dan saya juga pernah ditegur sama Abah Idris juga. Saya ada jamaah itu ketika sujud suwi itu juga nggak mau karena sakit ya. Nah, standarnya berapa? Itu subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi tiga itu ya. Nah, yes. Terusannya apa? Au sajadatin minha utawa sujud suwiji saking salat. Nah, kamu sujud di salat kan ada 2. Wis siji ae. Au saluru. Langgar kan? Ya. Was zakati lan kaya zakat. Zakat itu mengeluarkan sebagian harta karena perintah wajib. Baik zakat fitrah atau zakat mal. Nah, itu karena perintah wajib. Jadi ngetokno barang, ngetokno sedekah, ngetokno sebagian harta karena wajib. Itu namanya zakat namanya. Tapi kalau ngetokno bukan karena wajib, namanya apa? Sedekah. Apalagi hadiah, apalagi hibah, itu boleh. Itu sunnah itu ya. Ya, hadiah itu memberikan sesuatu karena ada penghormatan. Boleh. Tak kei ku, tak kei duit. Ya, karena ada penghormatan. Ada karena sedekah mencari ridho Allah. Aku tak balik Allah di bulan Rajab. Saya ingin ini. Apa? Nah, itu jadi karena Allah namanya sedekah. Ada namanya hibah. Hibah bukan riba loh ya, bukan doi tapi hibah itu kayak sesuatu bukan karena apa-apa. Pokoknya tak keno, ngono. Saya punya harta, akan uang ini, langsung langsung kepek. Saya bagus, tak boleh. Ya, kayak sesuatu tidak boleh lebih dari sepertiga. Sedekah gak boleh lebih sepertiga. Gue omah sama ini dikena separuh gak boleh. Apalagi gue sama ini kok kabeh, bagus kok. Iya, ada cerita itu. Ini ceritanya. Saya kepingin pada haji, tak tolong aku, pelatihan sama Allah. Lo boleh bambu? Iya, tak boleh itu. Berarti kamu bukan manis tak sabila, belum mampu.
Kecuali kalau punya rumah separuh betul guys, haji sik tutup, ini guys, baru boleh. Mon kok omah bunda, boleh, kamu digano, nanti kon pos diusir wong, emang diusir wong akhirnya bambu, ya, nggak boleh. Pokoknya seperti kan nggak boleh, ya. Iku Islam mengatur, nggak boleh banyak-banyak, cukup aja. Nah, dia, itu namanya yang sedekah sunnah. Tapi yang wajib namanya zakat, wasaumi lan poso. Nah, saya bulan Rajab zakat poso minimum sehari, minimum 1 kali, esok 3 kali, ya. 1 bulan 4 kali, ya. Wal haji lan haji ku apa? Berkunjung ke Baitullah, melihat Ka'bah secara langsung, itu namanya haji. Itu namanya haji. Kalau berkunjung ke orang mati namanya takziah. Kalau berkunjung ke orang sudah di makam namanya ziarah. Ya, kalau ke rumah orang yang masih hidup namanya silaturahmi, bertamu. Nah, itu sama-sama berkunjung, ya. Itu namanya ibadah haji. Wal wudu'i lan wudu. Nah, wudu itu apa? Melakukan sesuatu guna menghilangkan hadas kecil. Mana nek kamu kepingin sholatnya ini khusyuk, sholatnya ini baik, wudunya dikhusyuki, wudunya yang baik. Nek ono arek wong kok wudu ngomong, pasti di jero masjid ngomong ae. Wudu kudu khusyuk. Ya, kenapa? Karena wudu itu menghilangkan dosa yang ada di tangan, di mulut, di hidung, di wajah, di kaki. Karena sudah dosanya sudah hilang, netes karo air wudu masuk sholat. Suci, bersih, suci baik secara dohir juga batinnya, karena sudah itu Allahu Akbar itu sudah bagus itu. Tapi ada jero wudu wis ngomong biar ingat banyu, apa siratukan banyu, apalagi muras banyu. Akhirnya berperkara tampil, supaya jero berat tuh. Akhirnya gak jadi sholat, ya. Jadi wudunya bagus, ojo ngomong, bukan haram sih, makro nek kawan ngomong wudu. Tenang, wae ngomongin. Membasuh muka, nah dia Esa. Ya, kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqati lan nyolong, wal ghasabi lan ghasab, au harrama utawa ngaramaken wong halalan ing perkara halal, kadzalika kaya mengkono majmu alaih kal bai'i kaya dagang, wan nikahi lan nikah, au nafa utawa nafikake wong, wujuba ing wajibe mujma'in mujma' alaih, kadzalika kang kaya mengkono makluman minad dini kas sholawati koyok sholat al khamsi 5 waktu, au sajatin utawa sujud suwiji minha saking sholat, was zakati lan koyo zakat, was saumi lan poso, wal haji lan haji, wal wudu'i lan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.